Baik Ustaz, kita kembali lagi ke ini, ke chatroom kita. Ustadz izin tanya, bagaimana nasih mansuh dalam perspektif Ahlul Bait? Jika ada, mengapa ayat-ayatnya masih ada dalam Al-Quran? Jika Ya. sudah tidak ada, jika sudah tidak berlaku lagi. Ya, Tentu terkait dengan pembahasan dari ulumul Quran ya, dalam an-nasikh. Al-Quran. So, Hmm. ada beberapa pendapat tentu saja ya. Secara umum pendapatnya mengatakan bahwa ada yang mansuh itu hukumnya, tapi ayatnya tetap. Gitu ya. Ada ayat yang kemudian menasihkan sehingga kemudian ayat yang sebelumnya itu atau ayat yang terkait itu sudah mansuh ya. Nah, mansuh ini itu kan semua sepakat ya bahwa terutama di Ahlul Bait tidak ada dalam konteks bahwa Allah menghapuskan ayat itu. Eh, jadi ayatnya tetap ada karena Allah itu kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Itu. Tapi kalau ayat kemudian yang dimaksud dengan kemudian manansakh min ayatina, tidaklah kami hapus kemudian dari ayat-ayat kami min ayatin au nunsiha na'ti bi khair minha au mislaha, gitu kan, atau misliha ya. Ini terkait dengan ayat-ayat atau kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah menasah kemudian pada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah tidak lagi kemudian bermakna setelah Al-Quran ini diturunkan. Manansakh min ayatin au nunsiha. Na'ti bi khairi minha au mislaha. Jadi Allah menggantikan kemudian semua itu dengan sesuatu yang lebih baik. Atau ada ayat-ayat yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, kemudian dimasukkan lagi di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat seperti itu. Walaqad katabna fi Zabur, misalnya, imba dzikri anal ardo yarisu'a ibadiyas solihun. Dan telah kami kitabkan dalam kitab Zabur, bahwa dunia ini akan kami wariskan pada hamba kami yang soleh. Ayat Hmm. ini ada pada kitab Zabur sebelumnya, gitu ya. Jadi kemudian masuk kembali, terulang kembali di dalam Al-Quran. Jadi, tetapi di dalam Al-Qurannya sendiri adakah nasikh wal mansukh ya? Nasikh wal mansukh dalam makna, dalam makna yang dipahami secara umum itu ditolak oleh Ahlul Bait. Bahwa bukan berarti bahwa kemudian ayat ini kemudian apa namanya kemudian dinasah melalui ayat yang lain. Sebagai contoh yang sering kali kadang digunakan itu ayat tentang kiblat, Oh, kan? Ayat tentang kiblat itu sebagian mengatakan bahwa itu nansih wal mansukh. Kenapa? Karena sebelumnya kiblat itu ditetapkan pada apa uh, Baitul Maqdis yang bis. kemudian dipindahkan karena ejekan-ejekan orang-orang Yahudi sehingga Allah pindahkan kepada Ka'bah gitu. Dalam Ahlul Bait tidak begitu ya, tidak begitu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa ini ada problem di sini. Problem bahwa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu uji coba gitu ya. Kalau seperti itu pemanaannya ya. Kalau tidak ada kemudian ejekan dari orang-orang Yahudi, Muslim tidak merasa terhina, maka kiblat itu akan terus di Masjidil Aqsa. Bukan bahwa memang hukum yang Allah tetapkan terkait dengan kiblat pada Masjidil Aqsa itu hanya terbatas pada waktu itu. Ya tetap. Tapi ini bukan kemudian tetapi bahwa tujuan dari sesungguhnya kiblat itu pada apa? Ka'bah, ke Masjidil Haram ya. Panaron takalluba wajhika fis sama falanuwaliyannaka qiblata tardoha wawali wajhaka syatral masjidil haram. Apa
Dan kami saksikan bagaimana kemudian wajahmu itu berpaling ke langit ya. Dan kami palingkan kemudian kiblat itu sebagaimana yang kau ridho, yang kau ridho padanya. Dan kami hadapkan wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Ini sebenarnya bukan Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan hukum, enggak. Hukum yang ada pada Allah tetapkan hukum dari kiblat terhadap Masjid Aqsa itu hanya berlangsung beberapa lama karena tujuan setelah itu adalah Masjidil Haram. Ya. Kenapa? Karena sebagian meriwayatkan bahwa sebelum itu Masjidil Haram itu masih dipenuhi oleh berhala-berhala. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian ini Allah tetapkan kemudian Allah hapuskan karena kemudian Allah gantikan dengan hukum yang baru. Tidak, ini hukumnya memang berlangsung sampai sini. Setelah itu kemudian berlangsunglah hukum kedua, hukum berikutnya ya. Bahwa ini tidak dalam arti menghapus ya, karena memang masa dan periodenya memang sudah tidak berlaku gitu. Dan apa mungkin kita kemudian berbalik? Tidak mungkin, karena memang hukumnya memang sudah ada pada waktu tertentu itu, gitu kan. Jadi bukan dihapus oleh hukum kedua, tidak. Gitu. Hukum kedua itu hadir karena memang tujuan dari setelah itu hukum berikutnya itu ialah yang berlaku, gitu ya. Jadi tidak kemudian dalam konteks seperti ada yang mengatakan misalnya bahwa ada ayat-ayat yang dihapus, ayat-ayat yang dihilangkan, tidak ada. Al-Quran itu tetap ya, Al-Quran itu tetap. Nah, kemudian misalnya contoh pada hukum budak, ya, budak. Jadi budak itu kan bukan berarti bahwa hukum budak itu dihapuskan karena syarat-syaratnya sudah tidak ada lagi. Ada syaratnya, ya hukum budak itu. Jadi ketika syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi kembali, maka kemudian ini tidak bisa dilakukan. Ini bukan berarti hukumnya hilang ya, tidak. Syaratnya yang tidak terpenuhi. Baik, Ustaz. Ini yang nyambung lagi terkait dengan nasikh mansuh itu, ada juga yang saya pahami di antara satu mazhab yang lain, bahwa ini yang hadis dasar kalimat kan Quran dengan Quran deh, ini ternyata hadis bisa menggantikan hukum dalam Al-Quran. Ini juga yang itu lucu, Ustaz. Yang sampai yang menjadi contoh itu adalah An-Nisa 24. itu sama jadi seperti jelas itu, bahwa ini di dalam pemadrasah Ahlul Bait tidak mungkin ya. Al-Quran itu adalah wahyu ilahi yang tidak mungkin dihapuskan oleh apapun selain daripada ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran ya. Gitu. Bahkan pernyataan Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi mengatakan bahwa kalau Anda dapatkan dariku itu yang bertentangan dari Al-Quran, fadribuhu ilal jidar, maka hempaskanlah dia di dinding, lemparkan. Begitu juga Imam Syafi'i. Syafi'i mengatakan bahwa kalau Anda dapatkan fatwa dariku yang bertentangan dengan Al-Quran, maka lemparkanlah kemudian ke dinding. Ya. Artinya bahwa ini tidak berharga, tidak bernilai, hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran itu. Karena itu bahwa dalam konteks kemudian misalnya dalam upaya untuk melakukan proses ijtihad ya, ketika mendapatkan hadis yang bertentangan misalnya tentang satu persoalan, maka tarjinya kemana? Kepada Al-Quran. Mana di antara hadis itu yang berkesesuaian dengan prinsip Al-Quran, itu yang akan diambil. Sementara yang bertentangan dia akan sakat, ya, dia akan jatuh, dia akan tertolak. Gitu. Nah ini murajahnya itu kepada Al-Quran ya. Gitu. Jadi dilakukan tarjih di situ pada Al-Quran supaya standarisasinya karena Al-Quran. Baik, Ustaz. Kita nih kembali lagi ke chatroom kita. Ada Junaidi Syam nih. Al-Quran itu multi tafsir.
yang membuat satu ayat bisa berbeda penafsirannya oleh setiap ulama. Sampai ada yang berpendapat bahwa penafsiran itu bisa berubah dengan perubahan zaman dan kemajuan peradaban. Apa benar demikian Al-Quran bisa berubah seperti itu? Berarti tidak ada makna yang tunggal karena zaman juga selalu berubah. Begini, bahwa kita tidak bisa untuk melepaskan diri dari zahirul makna. Makna zahir dari ayat. Jadi tetap bahwa zahir itu menjadi standar ya, bagi pemaknaan ayat Al-Quran. Jadi karena itu bahwa berapapun usaha yang dilakukan dalam memaknai kemudian ayat itu tetap pada standarisasi pemaknaan zahir itu tidak bisa ditinggalkan. Oke. Walaupun tentu makna zahir ini juga perlu kita analisis lebih jauh ya. Nah, karena itu tidak bisa sebagaimana misalnya kalangan liberal menyatakan begini bahwa kita harus mengutamakan kemudian spirit dari ayat Al-Quran itu, gitu kan. Jadi apa sih spiritnya itu? Jadi kalau kemudian artinya bahwa bisa jadi kemudian teks zohir itu ditinggalkan karena bertentangan kemudian dengan kondisi zaman, gitu. Ini tidak, Al-Quran itu kan misalnya contoh yang sering kali disampaikan itu terkait tentu dengan beberapa ayat ya, diantaranya ayat tentang poligami, ayat yang terkait hal-hal yang seperti itu ya, bahwa nah ini prinsip Al-Quran itu spirit Al-Quran itu adalah keadilan. Dan kalau dalam konteks zaman misalnya bahwa tidak mungkin menegakkan keadilan itu karena ini, maka ayat itu bisa ditinggalkan ya. Artinya mendahulukan kemudian semangat Al-Quran itu dibandingkan zohir dari Al-Quran. Ini efek ya sebenarnya ketidakmampuan dalam memahami Al-Quran. Kalau seseorang itu mampu menggali lebih jauh dari makna Al-Quran, maka Al-Quran itu sholihun likulli zamani wa makan. Bahwa dia akan meliputi seluruh zaman dan seluruh waktu dan tempat ya. Bahwa ayat-ayatnya itu bisa berbicara, cuma persoalannya bagaimana kemudian kita mampu memahami tafsir dari ayat tersebut ya. Ini yang kadang-kadang keliru ya, bahwa Al-Quran ini mendahulukan kemudian spiritnya dan meninggalkan zohir dari ayatnya. Padahal zohir ayat itu menjadi standar dalam penafsiran Al-Quran.